Bisnis pariwisata. Jenis: bisnis kuliner, bisnis tempat penginapan, jasa tour guide, bisnis souvenir dan oleh-oleh, dan jasa fotografi. Kuliner. Kebanyakan orang akan mencari tahu mengenai jenis kuliner atau makanan atau minuman apa yang khas di sebuah tempat wisata. Maka tak heran jika kuliner menjadi salah satu dari macam bisnis wisata yang benar-benar matang dan baik dari bisnis kuliner di tempat wisata ini. Contohnya yaitu Nona Piknik. Asal mula nama Piknik Cube, Nona Manis, ini dibuat karena Prilly menyukai jajanan dan jalan-jalan, sehingga terbentuklah konsep Resto Priens ini. Tidak hanya bisa menikmati makanan lokal, di restoran Prilly ini juga menyediakan berbagai makanan dari berbagai negara loh, seperti Jepang, Korea, dan Belanda. Ipin. Sambal bakar Indonesia disebut terlahir dari semangat untuk melestarikan makanan khas Indonesia dengan nilai kenyamanan, bersih, budaya. Bergabungnya konten kreator dengan 9,4 juta followers di TikTok, Ipin MA dikatakan membawa dampak baik bagi perkembangan bisnis tersebut. Ipin MA memiliki visi yang sama. Ipin tahu persis bahwa makanan khas harus menjadi jiwa masyarakat Indonesia. Tulis restoran itu di laman resminya. Penginapan. Para wisatawan yang datang tentunya tidak hanya mengunjungi dalam waktu 1 hari saja. Pasti di antara mereka ada yang menginap dan menghabiskan waktu lebih dari 1 hari di tempat wisata yang mereka tuju. Penginapan berupa hotel, mostel, hostel maupun guest house bisa menjadi salah satu macam bisnis wisata yang sangat menjanjikan dan menguntungkan. Widowati Hartono. Padma Hotel Bandung, awal mulanya hotel berbintang 5 ini didirikan pada 29 April 1994 dengan nama The Kedi Hotel. Namun, diambil alih oleh Widowati Hartono, istri Budi Hartono pada April 2001 dan diganti menjadi Padma Hotel Bandung dan diolah oleh anak perusahaan PT Trigana Putra Mandiri. Hotel tersebut berada di kawasan perbukitan nan sejuk di Bandung Utara dengan kapasitas 124 kamar. Carlos Brookville. Hotel Aston pertama kali berdiri pada tahun 1948 di Waikiki, Kepulauan Hawaii. Hotel ini didirikan pasangan suami istri atau Pasutri Anali dan Tati Boyd. Usaha di bidang perhotelan ini kemudian dilanjutkan oleh putra mereka yang bernama Andre. Tahun 1997, perusahaan ini akhirnya berhasil go public sebagai Resort Quest International, lalu Presiden Aston Hawaii yang dijabat oleh Carlos Brookville melakukan ekspansi ke negara Indonesia pada tahun 2000. Carlos memindahkan kantor pusat Aston ke Jakarta. Rental kendaraan. Kendaraan atau transportasi akan sama pentingnya dan peran dari penginapan pada sebuah tempat wisata. Kendaraan yang disewa bisa berupa mobil, motor, ataupun sepeda biasa. Layanan penyewaan yang diberikan bisa berubah per jam, per hari, per minggu, ataupun per bulan. Muhammad Faisal Abduh. Pemilik Java Transport, Muhammad Faisal Abduh, menjelaskan peluang besar bisnis sewa mobil masih cukup besar, terutama saat Pemkot Solo tengah berbenah untuk mempercantik kota Bengawan. Faisal membeberkan untuk memulai usaha rental mobil paling tidak membutuhkan minimal 1 unit mobil yang bisa dibeli secara tunai. Pada momen lebaran, dalam 1 hari, ia mampu mengeluarkan 30 unit mobil. Ia sendiri merintis usaha selama 3 tahun terakhir. Lokasi sewa mobil miliknya berada di Gumpang, Kartasura, Sukoharjo. Gilang Probolinggo. Sewaktu menjadi tour leader dan keliling Indonesia, ia banyak bercengkrama dan menjalin hubungan baik dengan supir bus yang mengangkut wisatawan. Menjalin relasi dan hubungan baik dengan para supir bus menjadi modalnya ketika merintis usaha transportasi bus Juragan 99. Usaha transportasi yang pada awalnya kecil kemudian berkembang sedikit demi sedikit menjadi besar. Gilang sebagai pemilik Juragan 99 Trans kini menjadi puluhan armada bus dari armada transportasi bus dengan premium hingga mewah. Souvenir atau oleh-oleh. Setiap berwisata, pasti oleh-oleh dan souvenir akan menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan berwisata. Bisa membuka toko souvenir maupun oleh-oleh yang isinya berkaitan dengan tempat wisata yang ada. Joseph Theodorus.
Pendiri juga bernama Joseph Theodorus Wulianadi yang memulai bisnis sejak tahun 1980 hanya bermodalkan Rp500.000 saja. Bahkan belum ada toko yang dimiliki sehingga untuk menjual produknya, ia memasarkan secara door-to-door dengan gigih dari pagi hingga malam. Bisnis ini bukan sukses begitu saja, namun ada beberapa hal yang dijalankan Joseph hingga branding Jogger menjadi sangat kuat. Rizka Wahyu. Bakpia Kukus Tugu Jogja didirikan oleh Rizka Wahyu Romadona bersama suaminya. Awalnya usahanya hanyalah usaha rumahan. Melihat permintaan yang tinggi, keduanya mulai mendirikan toko agar masyarakat bisa lebih mudah membeli bakpia Kukus Tugu Jogja. Ia memulai bisnis online dengan bergabung bersama salah satu platform e-commerce pada 2020. Melalui beragam kampanye, bisnis bakpia Kukus Tugu Jogja mulai mengalami kenaikan permintaan meskipun saat itu dalam kondisi pandemi COVID-19. Fotografi. Jika Anda memiliki kamera dan keahlian dalam bidang fotografi, maka bisa memulai untuk membuka jasa fotografi pada tempat wisata. Fotografi dianggap penting karena bisa menjadi kenang-kenangan ketika pergi ke suatu tempat. Jimmy Iskandar. Jimmy Iskandar sepertinya nama sudah tak asing lagi di dunia fotografi Indonesia. Jimmy merupakan aktor utama di era foto hitam putih, pewarna, dan era foto digital. Pengalaman di dunia fotografi memang tak bisa diabaikan begitu saat. Dia sukses memotret 5 presiden Indonesia dari era Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Dia juga didaulat sebagai fotografer resmi di KTT Non-Blok 10 beberapa tahun silam. Ria Motret. Perlahan-lahan, dia mempelajari segala hal yang dibutuhkan untuk jadi fotografer handal. Ia sudah mulai merintis karirnya jadi fotografer bahkan sebelum lulus kuliah. Dia berusaha buat memperkaya pengalaman dan portofolio fotonya dengan mengambil berbagai kesempatan jadi fotografer di berbagai acara. Bahkan tanpa dibayar sekalipun. Ia pun sering minta tolong teman-temannya untuk jadi model fotonya. Bahkan, dia juga rajin mengumpulkan uang buat sewa jasa model untuk kegiatan hunting foto. Dia juga ingat bayaran pertama yang ia dapatkan sebagai fotografer hanyalah Rp50.000 saja.